Kemudian sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Termasuk jihad gak bisa mengalahkan ini ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, "Walal jihad fi sabilillah." Jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Tidak bisa mengalahkan 10 awal Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membagikan kemuliaan bulan Dzulhijjah. Kemuliaan bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala benar bersumpah dengan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 awal Dzulhijjah, wal fajri wa layalin ashir, demi fajar dan demi malam-malam 10. Para ulama mengatakan itu adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Wasyafi' wal watr, wasyafi' ini adalah hari ke-6, maksudnya ini adalah hari 9 kurban. Wal watr adalah hari ganjil, adalah tanggal 9, yaitu di hari Arafah. Dan di bulan Dzulhijjah ini Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada hari-hari amal soleh di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Para ulama menjelaskan ini adalah hari 10 Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Kemudian sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Termasuk jihad gak bisa mengalahkan ini ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, "Walal jihad fi sabilillah." Jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Tidak bisa mengalahkan 10 awal Dzulhijjah kecuali jika ada seorang laki-laki perang dengan dirinya sendiri, bukan sekedar biayai dan membawa hartanya sehingga tidak kembali, sudah dia mati di medan laga, hartanya habis untuk berjihad, maka itu baru menyamai 10 awal Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 awal Dzulhijjah ini lebih bagus dari 10 akhir Ramadan. Hanya yang mengalahkan lainnya, di Ramadan itu ada Lailatul Qadar, baru nanti menjadi unggul Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Begitu utamanya 10 awal Dzulhijjah ini, maka hendaknya kita peduli dengan 10 awal Dzulhijjah, karena amal soleh di sini tidak ditentukan oleh Nabi, semua amal soleh. Dan isyarat dari Al-Quran tentang Dzulhijjah ini, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, menyebut nama-nama Allah di hari yang tertentu tadi, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Maka hendaknya kita di 10 awal Dzulhijjah ini memperbanyak amal-amal baik, dimulai dari sholat kita tingkatkan, sholat sunnah kita tingkatkan, puasa. Dan Nabi Muhammad SAW orang pertama yang menghidupkan 10 awal Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1, 2, 3 sampai 9 sampai 10 menyembelih kurban. Itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Dan dikatakan ini adalah hari yang sangat baik karena semua amal ibadah tersimpulkan di sini. Mulai dari puasa disunahkan, sholat disunahkan, sedekah disunahkan, haji disunahkan, dan tidak ada di hari-hari lain amalan-amalan seperti yang ada di 10 awal Dzulhijjah. Di bulan yang lain tidak ada hajinya, mungkin ada puasanya, mungkin ada sholatnya, tapi tidak ada hajinya. Tapi kalau di sini ada hajinya, ada 9 kurban, juga tidak ada di hari yang lain. Maka para kasih Allah, salafun soleh, kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, mereka bergegas meningkatkan sedekahnya karena sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada hari-hari lebih agung di hadapan Allah dan tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah di hari-hari tersebut.
melebihi 10 awal Dzulhijjah. Maka perbaliknya di situ membaca takbir, membaca tahlil, dan membaca tahmid. Nah, inilah amalan yang hendaknya kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah. Kemudian meningkatkan sedekah. Amalan 10 awal Dzulhijjah, puasa yang paling hebat, puasa yang paling dahsyat adalah puasa Arafah, hari ke-9 dalam 10 awal Dzulhijjah. Puasa Arafah sampai disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku berharap kepada Allah dengan puasa Arafah itu Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus ada taubat khusus. Tapi ini adalah kemurahan dari Allah. Dengan puasa Arafah akan menjadi sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kecil kita. Kalau pernah melakukan dosa besar sekalipun, hendaknya jangan lupa di Arafah ini adalah pintu untuk masuk ke pintu tobat. Puasa Arafah jadi yang paling utama adalah puasa Arafah dari yang 9 ini. Kalau bisa dari awal puasa sampai 9, tanggal 10 menyembelih kurban. Dan ini amalan sunnah setiap tahun. Kurban ini disunahkan setiap tahun, seperti halnya sholat hari raya Idul Adha. Kapan kita masuki hari raya Idul Adha, maka kita disunahkan untuk sholat Idul Adha. Kita disunahkan untuk berkorban setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Puasa Arafah ini bagi mereka yang tidak haji. Kalau haji, lebih baik mereka berbanyak ibadah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di Arafah. Jangan sampai mereka sibuk untuk menyiapkan masakan untuk berbuka. Jadi disunahkan puasa Arafah bagi mereka yang tidak haji, seperti kita. Kalau ada orang yang ada di Arafah, di sana punya ibadah khusus. Demikian tadi kemuliaan-kemuliaan di 10 awal Dzulhijjah. Semoga bermanfaat. Dan buat saudara-saudara semuanya, jangan lupa berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.